Mau berdoa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami, menikmati kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu menolong kami dan memelihara kami sampai saat ini. Tuhan baik, dan Tuhan selalu baik dalam keadaan apapun. Waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Allah Roh Kudus, ini waktu-Mu untuk mengajar kami kehendak Bapa. Ini waktu-Mu untuk menyatakan maksud firman Bapa di sorga, supaya kami bertumbuh. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus. Katakan apa yang Tuhan mau katakan untuk menolong kami semakin bertumbuh dalam firman-Mu. Menolong kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu, dan menolong kami mengubahkan paradigma kami, memulihkan kami, memberi keberanian kepada kami sebagai penyembah Allah yang benar. Berkati jam ini, Tuhan Yesus, berkatilah. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kalau saudara-saudara mencoba memakai alat yang paling tidak meminimalis sentuhan, sebentar kita akan berangkat pelayanan, dan kira-kiranya kuasa Tuhan menopang kita dan menjadikan kita semakin berani untuk memuliakan Kristus. Kita mau buka bersama-sama firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Dua Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 20. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita membacanya bersama. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara-saudara, apa tujuan Tuhan sebenarnya bagi kita? Mengapa kita masih hidup sampai sekarang? Mengapa saya hidup sampai sekarang setelah mengalami COVID yang cukup berat? Apakah tujuan Tuhan supaya kita hanya menikmati berkat, kebaikan, mujizat? Kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa sampai hari ini Tuhan mengizinkan atau membiarkan kita mengalami kesulitan? Mengapa banyak orang percaya mengalami tantangan, penderitaan kalau betul-betul Tuhan mengasihi kita? Apa tujuan Tuhan yang sebenarnya? Beberapa orang Kristen kalau ditanya, apa tujuan Tuhan? Supaya saya masuk surga. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk membuat kita masuk surga. Kalau itu tujuan Tuhan, harusnya waktu kita percaya Yesus, kita langsung mati, naik ke surga. Kalau itu tujuan Tuhan, satu-satunya dan paling utama. Tujuan Tuhan bukan paling utama dalam hidup kita supaya kita masuk surga. Terlalu kecil. Dan itu terlalu rendah tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang lebih besar. Saudara-saudara, ada banyak orang-orang percaya yang mengalami kesulitan penderitaan.
Bahkan tak kurang air mata ditumpahkan sampai berliter-liter. Kata Daud, aku membasahi tempat tidurku dengan air mataku. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Karena tujuan Tuhan. Di ayat 18 sampai dengan 21. Kita tidak mempelajari semua. Kita mempelajari khusus bagian ayat 20. Saudara perhatikan ayat 20. Demikianlah bunyinya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu diselamatkan. Dengan didamaikan dengan Allah. Tujuan Kristus adalah, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Utusan-utusan Kristus. Saya coba membuka beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya menemukan hanya 2 terjemahan yang menulis kata utusan itu duta. Yang pertama FIH, firman Allah yang hidup, dan yang kedua KSI. KSI itu adalah kitab suci Injil. Demikian bunyinya kitab suci Injil. Kami adalah duta-duta bagi Al-Masih. Dengan perantaraan kami, Allah menyampaikan apa yang dikehendakinya. Jadi demi Al-Masih, kami meminta kepadamu, berdamailah dengan Allah. Lalu coba saya membuka teks dalam terjemahan dalam bahasa Inggris. Kebanyakan terjemahan dalam bahasa Inggris menulis kata ambassador. Ambassador itu adalah duta. Atau kalau sekarang dijadikan di kata pemerintahan adalah duta besar. Hanya satu yang menulis dalam bahasa Inggris kata representatif, yaitu BBE, Basic Bible English. Dan tidak terlalu banyak dibanding dengan ambassador, ada yang menulis kata send, utusan. Saya lebih suka diterjemahkan kata duta dalam bahasa Indonesia atau kata ambassador dalam bahasa Inggris. Kalau utusan cukup panjang untuk didefinisikan, tetapi kalau ambassador atau duta, maka kita tahu pengertian dari duta. Jadi saya mau berkhotbah untuk membesarkan hati saudara-saudara di tengah-tengah COVID yang sedang melanda, banyak pelayanan yang tutup, penginjilan hampir-hampir tidak jalan, pekerjaan juga, apalagi kita di Bali, banyak yang tutup. Banyak yang mengeluh dengan pekerjaan, banyak yang mengeluh karena kesulitan ekonomi, kekurangan uang. Tapi saya mau membesarkan hati semua orang percaya, kita yang ada dalam ruangan ini atau saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online. We are ambassador. Kita adalah duta Kristus. Kita bukan sekedar orang percaya, kita bukan sekedar penyembah Allah, tapi duta Kristus. Saudara adalah utusan Kristus. Atau saya bilang begini, saudara adalah duta besar. Duta besar bukan sekedar duta biasa, ini duta besar. Saya coba mencari kamus, apa pengertian dari duta? Duta adalah seorang utusan, perwakilan, representatif yang ditunjuk untuk mewakili sebuah lembaga atau sebuah pemerintahan untuk hadir di satu negara. Misalnya negara kita menjalin kerjasama dengan beberapa negara, sebutlah negara tetangga, Malaysia, atau lebih jauh lagi Amerika Serikat. Negara kita mengadakan kerjasama, di mana saja kerjasama maka akan membangun kantor kedutaan besar. Ada kantor embassy di sana, ambasador yang dibangun. Dan pemerintah yang mewakili kita di sana, dia bekerja sama dengan pemerintah negara tersebut. Dia sebagai pejabat
yang mewakili negara kita dan beberapa hal sehubungan dengan kerjasama dengan negara tersebut. Seorang duta besar diberikan kuasa untuk menguasai satu daerah tertentu yang disebut dengan kedutaan. Di kantor itu atau halamannya, kedutaan atau duta besar di sana, dia akan memerintah dan dia menguasai daerah itu situ. Jadi kalau ada orang buat keonaran, itu sama dengan melawan pemerintah kita. Dan juga kalau terjadi keonaran di negara itu, warga kita bisa minta perlindungan. Masuk ke dalam kantor kedutaan besar itu, dan dia dilindungi oleh negara kita. Jadi, kedutaan atau staf yang ada di sana diberikan kendaraan yang biasanya diberikan imunitas diplomatik, kekebalan hukum. Jadi mereka mendapatkan perlindungan hukum dan kekebalan hukum. Itu status sebagai duta besar. Dan sekarang Paulus berkata, dengarlah, kami adalah duta-duta Kristus. Kita bangga menjadi duta Kristus. Ada yang disebut dengan duta kecantikan. Ada juga duta sampo. Sebutlah sampo sampo. Siapa dutanya sampo sampo? Anggun Cipta Sakti. Duta siapa? Duta sampo. Ada banyak duta sampo termasuk sampo yang menyuburkan. Dan saya mencoba banyak sampo yang menyuburkan rambut. Dan rasanya saya kena tipu semua. Mulai dari yang benar-benar terjadi, yang benar-benar iklannya, sampai yang tipu-tipu juga, sampai dibohongi juga, ternyata habis juga ya. Dan kalau ada sampo yang betul-betul menumbuhkan rambut, saya siap jadi. Kadang-kadang bangga kalau ada duta sampo, duta kecantikan, kita ingin foto dengan dia. Begitu ya. Saya duta Kristus, hampir-hampir jarang yang foto dengan saya. Ada kebanggaan kalau ketemu dengan duta dan dianggap dia mewakili sebuah lembaga. Saudara-saudara, kita lebih tinggi. Kita duta Kristus. Kita duta besar. Bukan sekadar orang percaya, tapi duta Kristus. Saudara-saudara, duta Kristus adalah duta yang diutus oleh Allah. Ada dua hal yang kita renungkan. Sebagai duta Kristus adalah duta yang diutus oleh Allah yang maha tinggi. Paulus berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu melalui kami. Kami adalah duta-duta Kristus. Oke, mari kita coba terjemahkan ayat ini. Kami adalah duta Kristus. Siapakah kami ini? Kalau kami yang dimaksud hanya Paulus dengan timnya saja, maka ayat ini tidak berlaku bagi kita. Tapi setiap kali kita membaca ayat firman Tuhan, jadikan itu kita terlibat di dalamnya menjadi bagian kita. Ayat itu berbicara sekaligus kepada kita, dan juga ayat itu menyatakan kita ada di dalamnya dan kita menerapkan ayat itu. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Paulus. Kami adalah duta-duta Kristus. Kita juga berkata sebagai orang yang diutus oleh Kristus. Kami adalah duta Kristus. Kalau kita adalah duta Kristus, maka kebenaran yang pertama, kita diutus oleh Allah yang maha tinggi. Duta Kristus mewakili Allah. Representative of Christ. Dan kita bukan sekedar utusan biasa, tetapi kita adalah utusan dari Allah pencipta langit dan bumi. Sama, seorang duta besar diberikan kekebalan hukum, diberikan kuasa dan otoritas. Dan kita sebagai orang percaya, duta besar dari Kristus, diberikan otoritas, diberikan kuasa,
Dan kita berdaulat untuk menyatakan kuasa Allah, kasih Allah, perdamaian apa yang sudah dilakukan Yesus kepada orang-orang yang binasa. Kita diberikan kuasa otoritas untuk membawa orang-orang yang sekarang datang kepada Yesus. Kita adalah duta Kristus. Seorang duta mendapatkan kuasa dan otoritas. Itu berarti bahwa kita juga mendapatkan kuasa. Berkali-kali iblis menyerang kita. Berkali-kali iblis mencoba untuk mengintimidasi kita. Tapi sebagai seorang duta Kristus, kita memiliki kuasa untuk mengalami kemenangan. Dan Tuhan akan memimpin kita pada kemenangan. Seorang duta Kristus memiliki potensi lebih besar untuk dikuatkan, lebih besar untuk disembuhkan daripada seorang yang bukan duta. Adakah saudara yang sekarang sakit hati? Adakah saudara sekarang mengalami kelemahan? Kita duta Kristus, harusnya potensi kita untuk pulih, untuk sembuh, dikuatkan lebih besar daripada orang yang bukan duta Kristus. Dan bahkan dari jemaat sekalipun kita lebih tinggi karena kita yang memberitakan kabar perdamaian. Kristus tinggal dalam kita dan itu adalah kuasa yang besar untuk pergi memberitakan berita perdamaian. Bukan hanya diberikan otoritas, kuasa, tapi juga seorang duta Kristus dilindungi dan dijamin. Seorang duta yang diutus oleh negara akan dilindungi negara, dijamin oleh negara, diupah oleh negara. Demikian pula seorang duta Kristus dipelihara oleh Allah yang Maha Tinggi, akan dijamin. Memang situasi sangat sulit, tapi kita percaya, kita tidak takut dengan masalah. Mengapa banyak orang Kristen yang stres? Karena mereka tidak menyatakan dirinya sebagai duta Kristus. Duta Kristus diberi perlindungan khusus. Duta Kristus dijamin khusus. Dan sebagai duta Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi Tuhan melindungi kita, menjaga kita dalam situasi yang sulit. Saya mendapatkan satu terjemahan dari bahasa Indonesia. Terjemahan sederhana, bunyinya begini. Artinya, kami sudah menjadi utusan-utusan Kristus Yesus Raja. Dia menambahkan kata Kristus Yesus Raja. Rupanya hanya satu terjemahan yang memakai Kristus Raja. Ini penambahan. Tetapi penambahan ini disengaja untuk melihat bahwa Kristus Raja yang mengutus kita, dia adalah Kristus, dia Raja. Raja bicara tentang dia berdaulat, dia berkuasa. Raja berbicara tentang dia penanggung hidup semua warganya. Dan Yesus yang mengutus kita. Hari ini, weekend ini, Yesus mengutus kita menjadi duta besar bagi Kristus. Dilindungi, dijaga. Jadi sebenarnya semua mahasiswa STI, semua orang percaya punya kuasa untuk melayani orang-orang yang kerasukan. Saya menentang saudara untuk mencari orang-orang yang kerasukan dan tidak mundur, ya, bersedia untuk melayani orang-orang yang sakit hati, bersedia melayani orang-orang yang kecewa. Mereka dikuatkan dan Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Amin, saudaraku. Penerapannya, kalau kita duta Kristus yang diutus oleh Allah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang persoalan kita, tentang kekurangan kita, tentang kelemahan kita, tentang sakit kita, tentang keterbatasan kita, sebab Dia pelindung kita yang sudah mengutus kita sebagai wakil dari kita. Tapi juga penerapannya, kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Kita duta Kristus, berarti kita mulai sekarang berhati-hati untuk berbicara. Sebagai duta Kristus, kita adalah representatif dari Allah. Jadi waktu saya berbicara kepada orang lain, saya berbicara mewakili Tuhan. Termasuk waktu saya bercanda dengan teman saya sedang mewakili Tuhan bercanda.
Ini ngeri-ngeri sedap ya. Maka saya berhati-hati untuk mengeluarkan kata-kata yang melukai saudara saya. Karena saya adalah duta. Akan diminta pertanggungjawaban setiap perkataan kita karena kita adalah wakil. Kita adalah utusan. Kita duta besar, semua kata-kata kita akan didengarkan sebagai seorang duta. Karena itu gunakanlah kata-kata kita. Kata-kata yang baik. Waktu bercanda gunakanlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menghibur. Karena kita adalah duta Kristus. Yang kedua saudara, sebagai duta Kristus, kita diutus oleh Allah. Yang kedua, sebagai duta Kristus, kita bertugas untuk memuliakan Allah. Kita diutus oleh Allah, tapi juga kita memuliakan Allah. Sepertinya tidak adil teologi Kristen masa kini. Kita selalu mengklaim bahwa Tuhan itu baik, Dia melindungi saya, Dia menjaga saya. Tetapi kita tidak melakukan bagaimana memuliakan Tuhan. Sebagai duta Kristus, seorang duta yang diutus oleh negara, seorang duta yang diutus satu lembaga, dia akan memuliakan lembaga atau negara yang mengutus. Dan kita juga, duta Kristus, kita diutus untuk memuliakan Allah. Tugas kita adalah memuliakan Tuhan dengan cara seakan-akan Allah meminta kepada kami. Bahkan di satu terjemahan dikatakan, seakan-akan Allah berbicara kepada kami. Atau Allah berbicara melalui mulut kami. Melalui mulut kami. Berikanlah dirimu diperdamaikan dengan kami. Weekend ini, kita akan pergi melayani dengan mewakili Allah sekaligus memuliakan Allah. Dengan berkata, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Apa itu perdamaian? Perdamaian itu adalah ada konsep sengketa, ada konsep permusuhan, ada konsep pertengkaran. Dan kemudian terjadi jurang pemisi. Kalau kita bertengkar dengan seseorang, atau tidak bertengkar, orang itu melukai kita dan kita merasa terluka, maka kita akan membentuk satu jurang pemisah. Dan jurang pemisah itu menghalangi kita untuk menjalin hubungan lebih dekat, lebih akrab, untuk berbicara, untuk bergaul. Dosa menjadi jurang pemisah. Pemberontakan menjadi jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Situasi mungkin tambah berat sekarang. Orang bukan hanya situasi karena sulit uang, tapi juga sulit menyembah. Orang semakin banyak yang berkurang ibadah. Saudara perhatikan di gereja saudara, alasannya menghindari sentuhan di gereja, makanya tidak ibadah. Tapi masih ke mall, masih ke Indomaret. Apa bedanya? Sebenarnya lebih berbahaya di tempat keramaian. Orang bergantian, silih berganti masuk ke tempat keramaian. Di gereja mungkin, tetapi masih bisa teratasi. Terlalu banyak alasan. Dan sekarang orang membangun perpisahan dengan Tuhan. Karena keegoisan. Orang berkata, saya tidak berdosa. Ketakutan juga adalah dosa. Ketakutan ibadah adalah dosa. Karena ketakutan kemudian orang kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Karena ketakutan kemudian orang kemudian tidak optimis dalam hidupnya. Karena ketakutan orang tidak punya pengharapan untuk bersukacita. Karena ketakutan kemudian mereka menghindari ibadah-ibadah. Kehadiran kita saat ini dibutuhkan. Pertama kali COVID-19 ini booming, tidak butuhkan waktu 6 bulan. Sekitar hanya 3 bulan. Di sekitar Kuta Selatan sudah ada yang beberapa bunuh diri. Tidak dibutuhkan waktu 3 bulan. Saya coba menghitung, sekurang-kurangnya 3 bulan itu sudah
sekitar 3 atau 4, sekarang sudah bertambah. Orang cenderung untuk bunuh diri. Mereka membutuhkan itu. Mereka binasa tanpa pengharapan. Mereka binasa tanpa kehidupan kekal. Mereka binasa tanpa Tuhan. Mereka binasa tanpa mengenal Tuhan. Mungkinkah juga ada orang-orang di antara jemaat kita, di antara orang-orang Kristen yang bergabung di gereja kita, kehilangan harapan, hidup tanpa harapan, tapi mereka terdaftar sebagai orang Kristen. Tugas kita untuk berangkat hari ini, pergi memberitakan perdamaian. Apa itu perdamaian? Bukan hanya sengketa, tetapi perdamaian adalah Allah memberikan dirinya untuk berdamai. Perdamaian adalah Allah memberikan akses untuk dijumpai, itu perdamaian. Di mana Allah memberikan Yesus mati di kayu salib. Ayat 21 berkata, Ia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya berdosa, supaya kita dibenarkan. Di dalam pendamaian ada konsep pembenaran. Apa itu pembenaran? Pembenaran adalah Allah menganggap kita tidak bersalah. Pembenaran adalah Allah menganggap kita tidak berdosa. Pembenaran adalah Allah berkata, kamu tidak berdosa. Pembenaran adalah Allah tidak mendakwa kita, Allah tidak menghukum kita. Tapi banyak orang yang menghukum dirinya, yang menghukum orang lain. Kamu berdosa, kamu bersalah. Saya berdosa, saya bersalah, saya tidak layak melayani Tuhan. Itu yang mungkin sedang terjadi di antara kita saat ini. Kalau ada yang berpikir demikian, dengar saudara-saudara, berikanlah dirimu didamaikan oleh Allah. Karena Allah sudah mendamaikan dirinya. Bawa berita ini kepada orang-orang lain. Di tempat pelayanan kita, ada orang yang sedang sekarat, dalam sakit hati, dalam kekecewaan, dalam kemarahan. Ada orang sekarat dalam dosa, ada orang sekarat dalam kematian. Bukan sekarat hanya dalam keadaan sakit saja, tapi mereka sekarat. Kita tidak tahu. Setelah kita pulang pelayanan mungkin ada yang dipanggil Tuhan dari orang yang kita jumpai. Jangan biarkan mereka sekarat dan pergi tanpa pengharapan, mati masuk neraka. Paulus berkata, akan Allah meminta kepadamu melalui kami. Di ayat yang lain dikatakan, seakan-akan Allah memohon. Aduh, bagi saya kata memohon itu, aduh gimana ya? Allah memohon. Allah sudah mendamaikan kita dan sekarang Dia mohon. Ayo datang, beri hatimu diperdamaikan, beri hidupmu diperdamaikan. Kalau Allah sendiri yang memohon, mengapa kita terlalu egois untuk tidak memberitakan berita perdamaian kepada banyak orang? Atau terjemahan dalam bahasa Yunani, Allah menasihati. Mengapa kita tidak pergi menasihati orang lain? Kamu sudah bersalah, kamu sudah berdosa, kamu binatang, kamu mati. Saudara-saudara, minggu ini kita akan berangkat pelayanan. Ada banyak orang yang sekarat dan Allah memohon. Dia memohon kepadamu, bawalah berita perdamaian. Tapi dengar saudara-saudara, mungkin engkau tidak mendengar kalimat ini, tetapi firman Tuhan berkata, Allah memohon kepada orang-orang yang binasa itu. Allah memohon kepada orang-orang yang tanpa pengharapan itu. Dia memohon, beri dirimu diperdamaikan. Mengapa kita tidak menyampaikan berita permohonan Allah? Muliakanlah Tuhan. Kita beri hidup kita minggu ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan lewatkan minggu ini tanpa memuliakan Tuhan. Alkitab berkata begini, apa itu dosa? Dosa itu bukan berarti saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak memperkosa, saya tidak berdosa. Tapi Yakobus berkata, apa yang kamu tahu baik, tapi kamu tidak lakukan, kamu sudah berdosa. Kalau kamu tahu baik mengampuni, kamu tidak lakukan, kamu sudah berdosa. Jadi dosa itu artinya kamu tidak melakukan apa-apa. Dosa artinya kamu tidak memuliakan Tuhan. Dan jangan biarkan weekend ini selesai
tanpa kita tidak memuliakan Tuhan. Yang terakhir saya memberikan ilustrasi tentang dosa. Ada mainan yang main lempar-lempar panah itu ya. Itu biasanya kan ada wadah, kemudian ada lingkaran-lingkaran dan ada lingkaran paling kecil di tengah. Saudara puas itu ketika mengena lingkaran luar, lingkaran dalam, atau lingkaran yang paling tengah warna merah. Kita akan puas ketika mengena lingkaran merah itu. Kita tidak akan berhenti untuk bermain. Lempar-lempar itu kalau belum mengena yang lingkaran kecil paling tengah. Kalau tidak puas, kalau kita belum sampai destiny Tuhan memuliakan. Kalau tidak puas dengan hidup kita minggu ini, kalau kita hanya bermain di lingkaran luar, bahkan lingkaran tengah pun Allah belum puas. Allah sangat dipuaskan ketika kita mencapai destiny Tuhan, maksud Tuhan, lingkaran tengah. Dan Paulus berkata, jadi kami, saudara, saya, ambasador, duta-duta Kristus, seakan-akan Allah berkata kepadamu melalui Allah memohon kepadamu, orang-orang yang sekarang, orang-orang ini, melalui berilah dirimu diperdamaikan. Allah puas ketika kita membawa berita. Allah senang ketika kita membawa berita perdamaian kepada orang. Amin, saudara. Mari kita memuaskan Tuhan minggu ini. Yang kerjakan skripsi, nanti kerjakan tengah malam. Ya. Ambil waktu kosong untuk membawa berita perdamaian. Ini waktu yang baik untuk buat tim berita perdamaian kepada orang-orang yang akan binasa, yang sedang berjalan ramai masuk neraka. Mereka tidak tahu. Dan kita tahu. Pergilah, jadilah utusan Kristus yang membawa berita perdamaian dari Allah. Allah yang mengutus kita, Allah yang lebih besar, melindungi. Pergi, dan takut dengan COVID. Saya sudah kena COVID. Beberapa orang sudah kena COVID, masih sehat. Saudara masih muda ya, yang nonton juga masih muda. Masih muda dan masih kuat. Dan kita harusnya lebih bergairah untuk lain itu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami sudah mempelajari firman. Kami bukan sekedar orang percaya yang sudah diselamatkan dan akan diselamatkan dalam masuk kekekalan di sorga. Tapi di bumi ini Tuhan membiarkan kami tinggal, hidup supaya kami menjadi ambasador dari Kristus. Kami ada di bumi ini karena tujuan Tuhan memuliakan-Mu sebagai utusan, sebagai duta Kristus. Tuhan pimpin kami kepada destiny-Mu, maksud-Mu, supaya kami dapat memuliakan Tuhan, menjadi berkat, dan membangun kerajaan-Mu. Kami diutus oleh kerajaan yang besar. Kami diutus oleh kerajaan yang kudus. Kami diutus oleh kerajaan yang menghidupkan. Dan biarlah berita kerajaan ini kami sampaikan kepada bangsa-bangsa. Berkatilah kami Tuhan. Teguhkan kami dengan panggilan Tuhan. Identitas kami adalah duta Kristus. Kami duta besar Kristus. Kami tidak sedang berusaha menjadi duta Kristus, tapi kami
cinta Kristus. Berkatilah kami. Dan sekarang Tuhan utuslah kami ke tempat kami melayani. Dimohon Bapak Pendeta Siahaan untuk memberkati kita dan membuka. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran. Tuhan memberkati. Kami bangga sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, dan kami meresponi dengan positif firman ini. Tuhan kiranya menolong kami, memberkati kami, dan dengan penuh semangat, penuh dengan sukacita, kami melaksanakan tugas daripada apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Secara manusia seringkali kami mengalami kelemahan, keterbatasan, ketakutan. Tetapi hari ini kebenaran firman-Mu meneguhkan kami. Sungguh Engkau yang menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pesan yang terutama telah Engkau sampaikan kepada kami untuk kami sampaikan kepada banyak orang, supaya lebih banyak orang lagi yang mendengarkan kebenaran, yang mendengarkan kabar baik, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Sebagaimana kami telah terlebih dahulu percaya kepada Engkau, kami bersyukur sebagai hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur sebagai utusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di surga. Tiba saatnya kami mengakhiri rangkaian ibadah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera, anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.